Selamat datang kembali di Jam Film. Kisah ini akan dimulai di sebuah parkiran. Seorang pria yang bisa kita panggil dengan nama Frank, seseorang yang berprofesi sebagai pengantar atau bisa dikatakan sebagai driver panggilan. Di hari itu, dia akan menerima sebuah orderan dari seseorang dan pelanggannya kali itu adalah para perampok bank. Dan dikarenakan jumlah penumpang yang masuk tidak sesuai kesepakatan, dengan tegas dan lugas Frank tidak mau menginjak gas mobilnya. Sehingga daripada ketangkep, sang ketua pun dengan begitu langsung saja Frank yang sebagai top global hero Johnson dengan mudah dan lincah Frank melewati semua kejaran polisi sehingga para penumpangnya sampai di tempat transit mereka dengan selamat. Singkat cerita, di suatu pagi dia secara tiba-tiba kedatangan tamu seseorang inspektur yang bernama Tarconi. Beliau datang ke sana dikarenakan berita perampokan bank yang sangat gempar dan terlebih lagi mobil yang dilaporkan polisi sama persis dengan mobil milik Frank. Namun karena Frank selalu mengganti nomor platnya setelah beroperasi, membuat Frank lolos dari investigasi tersebut. Lanjut, di malam harinya, dia menemui calon kliennya yang meminta Frank untuk mengantar sebuah paket. Sehingga di sana Frank dengan detail menjelaskan sistem kerjanya dan beberapa peraturan yang dia miliki. Setelah itu, di keesokan harinya, Frank langsung melakukan pekerjaannya. Namun di tengah perjalanan ban belakangnya pun bocor dan ketika Frank mengambil ban serepnya, di sanalah dia baru sadar bahwa paket yang dia antar adalah sebuah tas yang berisi orang hidup di dalamnya. Dan dikarenakan Frank ini memiliki aturan bahwa dia tidak boleh membuka isi paket, dia pun menghiraukan orang tersebut. Setelah dia rehat di rest area, dia begitu bimbang dan akhirnya memutuskan untuk membelikan satu minuman dan dia membuka paket itu. Dan paket itu ternyata ya, isi tas itu adalah seorang wanita. Namun Frank pada akhirnya tidak mau mengambil pusing dan langsung melanjutkan perjalanan. Namun sekali lagi di tengah jalan wanita itu begitu sangat umek atau berisik sehingga Frank pun memeriksanya dan ternyata wanita itu ingin meminta izin untuk pipis. 55, 54. Namun ketika Frank memberikan kelonggarannya, di sanalah si wanita itu mau kabur sehingga Frank di sana harus berbuat lebih keras dan sayang ketika dia kembali tidak sengaja ada dua polisi lalu lintas yang sedang berpatroli dan dengan mudah paman saya ini menghajar dua polantas tersebut dan pada akhirnya sampailah Frank di tempat tujuan. Di sana sang bos yang bisa kita panggil dia dengan nama Wall Street senang paketannya sudah tiba. Namun tiba-tiba Well memberikan pekerjaan tambahan kepada si Frank untuk mengantarkan sebuah koper. Dan dengan senang hati Frank pun menerima pekerjaan tambahan itu. Ketika sampai di rest area, Frank berniat untuk memberi minum dua polisi yang dihajarnya tadi yang disekap di bagasi mobilnya. Namun tiba-tiba ya, koper itu ternyata berisi bom. Well berniat untuk membunuh Frank. Dengan begitu, Frank kembali ke markas Well dan menghajar semua orang yang ada di rumah itu.
Pertarungannya sangat sengit, namun sayang Frank tidak bisa menemukan Well di sana, sehingga dia membawa satu mobil di garasinya dan langsung tancap gas untuk pergi dari sana. Dan di tengah perjalanan ternyata si wanita itu ada di mobil yang dipakai oleh Frank. Dan dengan marah, Frank pun langsung menurunkan wanita itu, yang pada akhirnya jiwa kemanusiaannya Frank telah menolak untuk meninggalkan gadis itu sendirian di tengah jalan. Singkat cerita, sesampainya di rumah, di sanalah kita diberi kesempatan untuk berkenalan dengan wanita itu, dan wanita itu bernama Lai. Di sana Frank memberinya makanan. Setelah itu dia mau tidur karena kalau dia sumpek dia tidak bisa berpikir dengan jernih. Lai pun memeriksa rumah Frank dan di sanalah dia menemukan sebuah berkas milik Frank. Lai di sana baru tahu bahwa Frank adalah mantan pasukan khusus. Tidak heran jika dia melihat Frank bisa menghajar anak buahnya Well sendirian. Singkat cerita, di keesokan harinya, Lai di sana dengan lembut membuatkan Frank kopi dan beberapa kue untuk sarapan. Dan lagi-lagi, di pagi itu mereka kedatangan Inspektur Tarkoni. Dan setelah basa-basi, Tarkoni mengeluarkan plat mobil milik Frank yang sudah hangus dan mengatakan bahwa ada mobil meledak kemarin hari yang di bagasinya ada 2 polisi. Namun di sana Frank dengan tenang beralasan bahwa kemarin mobilnya telah dicuri saat dia sedang berada di sebuah toko. Jelas, si inspektur itu tidak mudah percaya dengan alasan sesederhana itu. Namun alibinya itu dibantu oleh Lai yang tanggap dan mengatakan bahwa Lai lah yang mengantar pulang Frank setelah mobilnya dicuri. Dan ketika di bagasi, Inspektur Tarkoni memeriksa mobil yang diakui Lai sebagai mobilnya itu. Dan hampir saja Tarkoni sampai di bemper depan. Namun untunglah akting mereka berdua cukup untuk mengurungkan langkah si inspektur. Yes, I almost forgot. It was done at the lab. Ketika di dalam rumah, Frank semakin pusing dengan keadaan di pagi itu dan begitu muring-muring dengan Lai. Namun tiba-tiba Frank menyadari ada sebuah keheningan di sekitar rumahnya. Dan satu torpedo melesat dengan mantap. Dan tidak hanya itu, kini rumahnya juga dihujani senjata kelas atas yang pelurunya bisa menembus beton tembok rumahnya. Tidak cukup di sana, orang-orang misterius itu kembali mengirim satu torpedo andalan mereka. Di sana Frank dan Lai pun kabur menggunakan jalur rahasia yang dimana Frank sudah menyiapkan sebuah jalur aman jika ada masalah yang seperti itu. Hingga sampailah mereka di sebuah rumah dan rumah itu adalah rumah lainnya yang dimiliki oleh Frank. Di sana Frank sungguh menyesal kenapa dia waktu itu harus membuka paketnya. Seharusnya waktu itu dia tetap patuh dengan aturannya. Tapi semua itu tidak penting karena Lai mau memberinya tanda terima kasih. Di keesokan harinya, Frank pun mendapatkan panggilan ke kantor polisi untuk menemui inspektur. Di sana Frank dan Lai pun terus beralibi dan mengatakan bahwa mereka tidak tahu kenapa tiba-tiba mendapatkan serangan yang luar biasa itu. Jelas di sana inspektur tidak mudah percaya. Namun di sana Frank terus meyakinkannya bahwa dia tidak tahu apapun tentang penyerangan tersebut. Bahkan dia semenjak pensiun dari militer dia ingin hidup tenang. Dan ketika si inspektur itu keluar sebentar, di sanalah Lai mengakses komputer milik inspektur dan dia membobol sandinya sehingga dia berhasil menemukan data dari si Well Street dan itu ditunjukkan kepada Frank. Setelah itu mereka pun dilepaskan oleh si inspektur dan setelah itu juga di sana Lai ingin mengajak Frank untuk menuju ke tempat Well Street. Yang jelas Frank tidak mau ribet-ribet. Secara teknis Well ingin mereka mati dan atas penyerangan itu Well berasumsi bahwa dia berhasil membunuh mereka. Yang artinya Frank menyarankan Lai untuk sudah waktunya untuk memulai hidup baru. Semua masalah sudah selesai. Namun tanpa disangka, di sanalah Lai baru mengatakan sesuatu yang besar kepada Frank, bahwa kasus ini bukan hanya sekedar penculikan, melainkan ada 400 orang Asia sekarat di sebuah kontainer milik Well dan akan dikirim di hari itu. Secara efektif, Lai mengatakan ke Frank bahwa ini sebuah kasus penjualan manusia.
Di lain tempat, kita dibawa ke tempatnya Well dan ternyata dia juga sebagai bos di suatu perusahaan. Dan ketika dia masuk ke dalam ruangannya, Hello. Surprise. ya, di sana sudah ada Frank dan Lai yang menyerang Well. Di sana mereka berniat untuk mencari nomor kontainer milik Well yang berisikan orang-orang Asia itu. Namun sayang bahwa di sana baru dibuka bahwa Lai adalah anak dari partner bisnisnya Well, yaitu Mr. Kai, yang sebenarnya Lai tidak setuju dengan bisnis keji ayahnya itu. Sehingga di sana Frank seperti orang tolol yang terjebak dalam sebuah masalah yang seharusnya dia bisa untuk tidak ikut campur. Dan rombongan polisi pun datang. Di sana Well bersilat lidah dan mengatakan bahwa Frank melakukan aksi pemerasan dengan cara menculik Lai sebagai anaknya Mr. Kawai. Singkat cerita, Frank pun dikurung oleh Tarconi. Di sana tujuan Tarconi adalah ingin tahu masalah apa yang sebenarnya dihadapi oleh Frank, karena dia yakin ada yang lebih pelik daripada sekedar penculikan remaja. Terlebih lagi, Tarconi tahu betul background dari Frank itu. Tidak mungkin dia terlibat. Sehingga di sana Frank baru menceritakan tentang adanya kasus penjualan manusia. Dan Frank menawarkan diri untuk menyelesaikan hal itu, terlepas dari sistem hukum yang berbelit-belit, karena bisa saja orang-orang yang ada di kontainer itu mati kehabisan nafas. Dan dengan begitu, Tarconi pun menawar Frank seberapa cepat dia bisa menyelesaikan kasus besar itu. Langsung saja, Frank pun berpura-pura untuk menyandra inspektur untuk bisa keluar dari kantor dan langsung tancap gas menuju ke suatu tempat yang pada akhirnya Frank menuju ke rakit kecil miliknya. Di sana inspektur menawarkan bantuannya, namun Frank lebih memilih untuk bekerja sendirian dan berangkatlah sang jagoan kita. Sesampainya dia di pelabuhan, Frank pun langsung memeriksa semua kontainer yang ada di sana. Hingga pada akhirnya dia ketahuan dan baku tembak pun terjadi. Di sana Will juga turun tangan dan waktu itu Frank berhasil dijatuhkan. Namun dikiranya Frank sudah kalah, justru Frank malah semakin bersikeras untuk menuntaskan tugasnya. Frank pun berhasil menggapai kontainer yang berisi manusia-manusia malang itu. Namun sayang, usahanya untuk gandol pun gagal dan dia pun harus memilih jalan lain. Namun jalan itu tidak semulus bodinya Mbak Wulan Guritno. Iya, sehingga dia harus menghadapi beberapa halang rintang yang ada. Tidak cukup di sana, tibalah musuh kloter kedua yang akan menghadang paman saya. Tidak hanya itu, kloter ketiga pun muncul dan kali ini paman saya menggunakan jurus belut beringas untuk menghajar semua cecunguk tersebut. Dan dengan kelicinannya, paman saya pun berhasil lolos dari hujanan peluru. Tidak cukup di sana, mereka pun meledakkan satu tangki berisi gas, berharap jurus belut beringas milik paman saya bisa mereka kalahkan.
Namun namanya juga pendekar seafood, paman saya alias Frank ini tidak bisa dihentikan begitu saja. Dengan begitu lanjut, Frank dengan menggunakan mobil tua yang dia curi itu langsung menancap gas tanpa rem sedikit pun. Dan karena Frank melaju dengan kencang hanya dengan modal gigi satu, membuat mobil itu harus turun mesin. Namun untunglah dia melihat ada pesawat pilot sipil yang mau mendarat, sehingga dia yakin bahwa landasannya tidak jauh dari posisinya. Dan benar, sesampainya di sana, Frank tidak perlu berkenalan atau tukar nomor WhatsApp. Pilot itu disuruh menerbangkan pesawatnya kembali untuk mengejar rombongan Well. Setelah ketemu, langsung saja sang pendekar seafood kini berubah menjadi pendekar langit biru, dan tanpa menunggu naga Indosiar datang, langsung saja Frank terjun dan mendarat tepat di atas kontainer itu. Dan pada akhirnya Frank pun berhasil menyabotase satu truk itu. Dan pertarungan masih berlanjut. Di sana Frank tengah mengawasi mobil di mana Lai ada di sana bersama ayahnya. Namun tiba-tiba ya, Well sudah ada di sana dan pergulatan yang tertunda tadi harus dilanjut di dalam truk. Ya, Frank masih bertahan. Dan di bawah mesin sana, dia berhasil melumpuhkan mobil yang dikendarai oleh ayah Lai. Setelah itu, dia harus kembali ke dalam dan menghajar Well yang ada di sana dan mengeluarkan jurus bajing loncat. Dan akhirnya Frank pun menepi di suatu tempat hingga dia lupa kalau masih ada musuh yang tersisa, yaitu Mr. Kawaii itu sendiri. Move. Di sana Frank tidak berkutik, yang dia bisa hanya menuruti apa kata Mr. Kawaii. Dia dituntun ke sebuah tempat dan disuruh meloncat ke bawah jurang. Namun tiba-tiba ya, Lai menembak ayahnya sendiri. Dia lebih memilih menyelamatkan Frank. Dan di akhir cerita, Lai berhasil menyelamatkan para korban. Dan film pun tamat. Baiklah teman-teman, ini ending yang sangat menawan. Dan pesan dari film ini adalah jangan terlalu pintar menyetir kalau tidak mau menerima orderan yang penuh dengan kepelikan seperti yang diterima oleh Frank. Baiklah, sekian dari saya Jam Film, pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.